SCN 35 Malam Pertualangan. Kita kan hanya akan tidur, kenapa harus mengenakan gaun? Tanya Maryam lagi. Sut, Reza meletakkan satu jari telunjuknya di bibir Maryam, yang seketika membuat Maryam terdiam. Aku masih memiliki satu kejutan lagi untukmu, ucap Reza pelan dengan senyuman. Asteris. Reza meraih tangan Maryam dan menuntunnya berjalan keluar kamar. Tunggu, teriak Maryam sebelum Reza membuka pintu kamar. Mas, Maryam gak mungkin keluar dengan pakaian seperti ini, ucap Maryam dengan mengerucutkan bibir. Tenang saja, tidak ada orang lain selain kita di rumah ini, ucap Reza lembut. Maryam tampak mengerutkan dahinya, sejenak untuk berpikir. Tapi, ucap Maryam, yang segera dipotong oleh Reza. Sut, Mas Reza yakin, ucap Maryam. Tentu saja, jawab Reza seketika. Reza tampak kembali menuntun Maryam. Lalu kemana perginya orang-orang Mas? Tanya Maryam dengan rasa penasaran. Reza hanya tersenyum. Tentunya Maryam tidak akan pernah tahu jika kepergian orang yang ada di rumah sudah dia persiapkan sebelumnya. Selain Maryam yang bahagia malam ini, tentunya para pelayan dan yang lainnya juga merasa bahagia. Pasalnya Reza pun menyiapkan sebuah hotel dan makan malam mewah untuk para pelayannya. Asteris. Setelahnya Reza menuntun kembali Maryam menuju kolam renang. Terlihat temaram lampu-lampu menghiasi seluruh kolam. Tidak hanya itu, hiasan bunga-bunga anyelir merah dan putih menambah kesan romantis suasana malam itu. Maryam terlihat sangat bahagia. Bukan bulan madu yang indah, namun aku harap kau menyukainya, bisik Reza tepat di telinga Maryam. Tentu saja Mas, ini sangat indah, Maryam suka, ucap Maryam dengan rasa haru dan bahagia yang menyelimuti. Seketika sudut mata Maryam berembun dan meloloskan bulir-bulir bening di sana. Terima kasih Mas, ucap Maryam lirih dengan memeluk Reza erat. Reza sedikit kaget, pasalnya Maryam tidak pernah seagresif itu, yang ada dirinya yang selalu memeluk dan mencium Maryam terlebih dahulu. Reza pun membalas pelukan Maryam dengan lembut, mengusap rambut hitam dan panjang Maryam yang tergerai indah. Reza segera menarik sebuah kursi yang telah disiapkan para pelayan sebelumnya, tepat di samping kolam renang yang berhiaskan lilin-lilin kecil di sana. Sebuah diner romantis yang telah disiapkan untuk Reza dan Maryam. Reza tampak puas dengan semua hasil yang dilakukan karyawan dan asistennya yang serba dadakan. Kau suka? Tanya Reza lembut. Tentu saja, jawab Maryam dengan seutas senyum di bibirnya. Setelahnya Maryam dan Reza makan malam dengan suasana romantis malam itu, keduanya tampak bercengkrama dan saling bercanda satu sama lain menikmati suasana malam dan temaram lampu-lampu lilin. Maryam tidak pernah sebelumnya mendapatkan surprise seperti ini, ucap Maryam seketika di sela-sela makan malam keduanya. Benarkah? Tanya Reza. Maryam menganggukkan kepala. Reza tampak berdeham. Bukankah, sebelum banyak laki-laki yang menyukaimu? Tanya Reza penuh selidik dengan mengerutkan dahi. Maryam hanya tersenyum mendengar penuturan Reza dan perubahan mimik wajah Reza. Entahlah, atau mungkin benar, banyak yang menyukai Maryam, tapi yang datang dan melamar hanya Mas Reza, ucap Maryam dengan polos dan nada suara lembut. Benarkah, aku yang pertama? Ucap Reza penuh semangat. Tentu saja, jawab Maryam cepat. Tama, ucap Reza seketika. Dokter Tama, tanya Maryam. Reza tampak menganggukkan kepala dengan mulut yang mengunyah makanan. Entahlah, tapi Maryam merasa biasa saja, tidak ada yang spesial, lagi pula Maryam sudah bersuami. Ucap Maryam. Jadi untuk apa Maryam memikirkan orang lain, ucap Maryam dengan nada santai. Sungguh, kau tidak menyukai Tama, ucap Reza lagi penuh selidik. Apa Mas Reza berharap demikian? Tanya Maryam spontan. Reza hanya terkekeh kecil mendengar jawaban polos dari istrinya. Tentu saja tidak, jawab Reza tegas namun dengan senyuman manis. Maryam dan Reza melanjutkan makan malam keduanya dengan suasana tenang dan syahdu. Beberapa saat keduanya telah selesai dengan makan malam masing-masing. Seluruh hidangan yang telah disiapkan para pelayan berpindah ke perut masing-masing. Maryam tampak berdiri untuk melonggarkan isi perutnya yang ramping agar makanan yang baru saja dimakan tidak begitu menyesakan perutnya. Melihat setiap sudut tempat yang disiapkan Reza begitu indah dan sangat romantis, tak membuat Maryam jenuh untuk beranjak. Apa kau tidak kedinginan, mengenakan baju ini? Tanya Reza dengan melingkarkan tangan kekarnya di pinggang Maryam. Maryam menoleh dengan senyum di bibirnya. Sedikit, jawab Maryam tampak malu-malu.
Kalau begitu aku akan menghangatkanmu, ucap Reza dengan senyum penuh damba. Seketika Reza semakin mengeratkan pelukannya hingga melingkar sempurna di perut Maryam. Hal itu membuat jantung Maryam berdesir kencang, hingga dadanya terasa sesak. Reza terlihat menyandarkan dagunya di bahu Maryam, dan menenggelamkan wajahnya di sana. Beberapa kali Reza menghirup aroma wangi dari rambut Maryam yang tergerai sangat indah. Kau sangat harum, ucap Reza masih dengan posisi sebelumnya. Maryam tampak tersenyum meski sebetulnya dia merasa sangat geli. Mas, ucap Maryam. Jawab Reza dengan wajah tertutup rambut Maryam. Jangan seperti ini, aku malu, ucap Maryam seketika. Reza tampak mengangkat kepalanya dan membalikkan badan Maryam menghadap dirinya. Kenapa begitu? Tanya Reza. Maryam tidak terbiasa seperti ini mas, ucap Maryam dengan suara lirih. Tenang saja aku akan membuatmu terbiasa, ucap Reza dengan sorot mata penuh damba. Ayo kita masuk, kau akan masuk angin jika berlama-lama di sini, ucap Reza. Seketika tubuh Maryam melayang di udara, dengan sigap Reza meraih tubuh ramping Maryam dan mengangkatnya bagai bridal style. Maryam melingkarkan kedua tangannya ke leher jenjang Reza. Reza melangkah pasti, dengan tatapan tertuju pada wajah cantik Maryam. Menyusuri lorong rumah besar dan megah tersebut. Mas, ucap Maryam. Jawab Reza singkat. Maryam bisa jalan sendiri, sepertinya Mas Reza kesulitan, ucap Maryam yang melihat Reza berkeringat di seluruh wajahnya. Apa aku sangat berat? Tanya Maryam spontan. Reza mengerutkan dahinya. Bahkan kau lebih ringan dari beban yang aku angkat setiap pagi di tempat fitness, ucap Reza santai. Lalu kenapa Mas Reza berkeringat? Tanya Maryam polos dengan nada penasaran. Reza hanya dapat menghembuskan nafas pelan, pasalnya dia tidak mungkin baginya mengatakan jika adik kecilnya saat ini sudah benar-benar bangun dan siap untuk diajak berpetualang. Reza sudah sangat mendambakan saat-saat berpetualang bersama wanita halalnya ini. Kenapa Mas? Tanya Maryam lagi. Apa kau sakit? Tukas Maryam yang tampak memelas dengan suaminya yang berkeringat deras. Reza tetap bergeming dengan pertanyaan Maryam, dan hanya terus melangkah menuju kamar keduanya. Semakin lama semakin Reza tidak dapat mengontrol dirinya, rasanya adrenalin dalam dirinya semakin meningkat tak terkendali. Beberapa saat keduanya sampai di kamar, tempat peraduan keduanya untuk memulai bahtera rumah tangga, menikmati petualangan untuk yang pertama kalinya. Segera Reza membaringkan Maryam dengan lembut di tempat tidur berukuran king size tersebut. Tatapan keduanya seketika beradu mesra tatkala Reza mengunci tubuh Maryam dengan kedua tangan kekarnya. Reza menatap Maryam dengan tatapan penuh damba dan nafas memburu. Rasanya sudah tidak bisa lagi Reza untuk menahan rasa dalam dirinya yang sudah sangat memuncak. Tidak bisa. Malam ini harus menjadi malam paling istimewa, malam di mana aku dan Maryam akan berpetualang, menyusuri indahnya bahtera rumah tangga, gumam Reza dalam hati. Malam di mana akan menjadi saksi kesempurnaan ibadah suami dan istri. Masih jelas teringat oleh Reza, malam-malam sebelumnya Reza harus menahan hasrat terhadap istrinya, karena beberapa gangguan yang tiba-tiba saja datang. Tatapan Reza pada Maryam yang semakin lama semakin dalam, hingga Maryam merasakan debaran yang sangat kencang di dadanya. Mas, ucap Maryam membuyarkan fokus Reza. Tampak Reza menarik nafas dalam dan menghembuskan perlahan dengan mata terpejam, menahan gejolak dari adik kecilnya yang sudah ingin berpetualang. Jawab Reza singkat dengan suara parau menahan rasa di dada. Mas Reza, tidak lupa bukan tata cara berpetualang yang baik, ucap Maryam dengan mengedipkan mata dan senyum sumringah di wajahnya. Senyuman yang Maryam lakukan untuk menutupi rasa gugup dan cemas yang tiba-tiba muncul. Meski tampak kesal Reza tetap tersenyum getir, sejenak Reza terdiam dan setelahnya segera beranjak dari atas tubuh ramping Maryam yang sedari beberapa menit lalu berada dalam kukungannya. Mas kita sholat dulu yuk, ucap Maryam ketika keduanya telah duduk di pinggiran tempat tidur. Reza mengangguk pasrah dengan ajakan Maryam. Beberapa kali Reza memejamkan mata, berusaha menguasai dirinya dari hasrat yang telah memuncak. Maryam segera berlalu dari hadapan Reza menuju kamar mandi dan mengambil wudhu. Setelahnya diikuti Reza yang mengekor langkah Maryam menuju kamar mandi. Maryam telah siap dengan mukena yang dia kenakan, dan menyiapkan baju koko kurta berwarna putih dan juga sarung, untuk Reza yang masih berada di dalam kamar mandi. Beberapa saat kemudian Reza keluar dari kamar mandi dengan wajah yang sudah tenang, dan nafas yang sudah normal.
setelah sebelumnya berusaha keras, sekuat tenaga menidurkan kembali si otong miliknya yang telah siap untuk berpetualang. Asteris asteris asteris. Keduanya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan begitu khusyuk. Dengan Maryam yang berdiri tepat di belakang Reza sebagai makmum salat. Beberapa saat berlalu keduanya telah menyelesaikan sholat sunnah. Reza berbalik badan menghadap Maryam dengan tatapan mesra penuh cinta, begitu juga Maryam yang segera meraih tangan Reza dan mencium punggung tangan suaminya dengan lembut. Seketika Reza mendaratkan sebuah kecupan mesra di puncak kepala Maryam. Segera Reza membuka mukena yang dikenakan Maryam perlahan, gerakan tangan yang sangat lembut dan senyum manis terukir di wajah keduanya. "Bolehkah aku meminta hakku atas dirimu malam ini?" ucap Reza lembut dengan tatapan penuh damba. Maryam tersenyum dan menganggukkan kepala, isyarat hati, Maryam siap memberikan seluruh hak Reza atas dirinya dengan sepenuh jiwa dan raganya. "Tunggu Mas," ucap Maryam. Reza kembali harus menarik nafas dalam dan menghembuskan pelan. "Ya," jawab Reza singkat dengan senyum getir. "Tunggu Mas, Maryam ingin ke kamar mandi sebentar," ucap Maryam lembut, dengan perasaan tidak enak hati. "Kenapa harus ke kamar mandi lagi sayang?" ucap Reza dengan nada kesal. "Sebentar saja," ucap Maryam dengan nada memohon. "Apakah ini akan tertunda lagi, seperti sebelumnya?" tanya Reza tampak kesal. Maryam terkekeh kecil melihat tingkah suaminya yang cemberut. Sudah seperti anak kecil yang meminta dibelikan permen. "Tidak, ini hanya sebentar saja Mas," ucap Maryam meyakinkan dengan usapan lembut pada pipi Reza. "Baiklah, hanya sebentar saja," ucap Reza memeringati. Setelah mendapatkan izin dari suaminya, Maryam bergegas menuju walk-in closet. Maryam mengambil beberapa perlengkapan untuk berpetualang. Maryam begitu ingin menyambut suaminya dengan sebaik mungkin. Maryam ingin menyenangkan laki-laki yang telah halal baginya. Segera Maryam mengganti pakaian sebelumnya dengan sebuah lingerie berwarna merah marun. Tidak lupa Maryam menggunakan wewangian yang sangat disukai Reza ketika dirinya menggunakannya. Maryam juga menyisir rambutnya dengan rapi dan menyingkapnya ke salah satu sisi lehernya, dengan memperlihatkan sisi lain lehernya yang jenjang, agak memudahkan Reza dalam menciumnya. Menyemprotkan parfum di beberapa spot yang dirasa Reza akan menyukainya. Maryam menyemprotkan parfum di area dada, perut, leher, tengkuk, belakang telinga, dan juga bagian kewanitaannya. Hal itu Maryam lakukan untuk menyenangkan hati suaminya. Tidak lupa Maryam menambahkan sedikit riasan di wajahnya. Meski tanpa riasan pun Maryam sangat cantik, namun malam ini Maryam ingin tampil beda di hadapan suaminya. Maryam sangat ingin membuat hati Reza bahagia. Setelah dirasa semua ritualnya selesai, Maryam segera keluar dari kamar mandi, menghampiri Reza yang sedari tadi telah menunggunya dengan hati penuh damba. Ceklek, terlihat jelas dari pandangan mata Reza, Maryam yang keluar dari kamar mandi dengan wajah begitu cantik, anggun, bak bidadari dalam perwujudan nyata.